Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pelajaran kitab zakat, kitab masalah zakat, di pembahasan kitab Minhajus Salikin karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah majelis yang ke-90 dari pembahasan kitab ini. Dan insyaallah ta'ala setelah selesai pembahasan zakat uang dan zakat perdagangan, di sini Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala melanjutkan pembahasan adab dalam mengeluarkan zakat, adab dalam pembayaran zakat, kemudian setelahnya pembahasan zakat fitri. Taib. Beliau Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala berkata, wa yajibul ikhraju min wasatil mali wala yujzi'u minal adwan wala yalzamul khiyar illa ayyasha'a rabbuh. Kata beliau, dan wajib untuk mengeluarkan zakat itu dari pertengahan harta. Para ulama membagi harta itu terbagi tiga, ya. Ada harta yang terbaiknya, dan ada harta al-wasatiyah, al-wasat, pertengahannya, bukan yang paling terbaik, bukan pula yang paling jelek. Dan yang ketiga ada harta yang jeleknya. Maka dari adab dalam mengeluarkan zakat, membayar zakat, itu diambil dari harta yang bernilai sedang, pertengahan. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala untuk lebih menjelaskan apa makna wasatil mal, pertengahan harta, la yujzu'u minal adwan, tidak boleh seorang mengeluarkan zakat dari harta yang jelek. Tidak sah mengeluarkan zakat dari harta yang jeleknya. Wala yalzam al-khiyar, dan tidak boleh pula diharuskan mengeluarkan yang paling terbaiknya. Yakni petugas zakat enggak boleh dia mengilzam, mengharuskan zakat yang keluar itu dari harta yang terbaik, dari harta yang dimiliki oleh seorang yang memiliki harta. Illa ayyasha'a rabbuhu, kecuali jika pemilik harta itu mau mengeluarkannya. Iya.
Karena itu telah berlalu pada pembahasan yang telah berlalu di pembahasan-pembahasan sebelumnya, ya, hal ini memang disebutkan. Dan ini ada pembayaran zakat yang pertama yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah ta'ala, dan saya akan tambahkan ada pada penting yang lainnya. Ya, ini satu pembahasan, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan dari setiap harta zakat adalah yang bernilai sedang, pertengahannya. Iya. Ini berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis tentunya, ya. Tidak boleh seorang mengambil harta atau mengeluarkan harta zakatnya dia pilih yang jelek, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 267. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk untuk kalian sedekahkan, untuk kalian nafkahkan dari harta itu. Jangan dipilih yang jelek. Misalnya dia bayar zakat kurma, dia pilih kurma-kurma yang jelek. Dia bayar zakat hewan, dia pilih hewannya yang jelek. Jangan kalian sengaja memilih yang buruk. Walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. Padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Makanya kamu sendiri enggak senang dengannya. Naam. Dan semisal ayat ini adalah sabda Nabi SAW, la yukhraju fis sadaqah harima waladatu awar. Tidak boleh zakat itu dikeluarkan dari hewan yang harima. Harima hewan yang sudah kurus, sudah tua, enggak ada dagingnya. Waladatu awarin, yakni waladatu ma'ib. Dan tidak boleh pula hewan yang dikeluarkan adalah hewan yang memiliki aib dan cacat, yang tidak boleh dijadikan hewan kurban, seperti itu. Dan tidak boleh yang paling jelek, sebagaimana tidak boleh yang paling jelek dipilih, maka demikian pula tidak boleh diambil dari harta yang paling baiknya. Karena datang dalam hadis Muadz bin Jabal ketika Nabi mengutusnya ke Yaman, kata beliau, fa iyyaka wa kara'im amwalihim. Berhati-hatilah engkau wahai Muadz, jangan sampai engkau mengambil harta dari harta zakat mereka yang paling istimewa, yang paling bagusnya. Jangan. Wattaqi da'watal mazlum. Jagalah dirimu dari doanya orang-orang yang terzalimi. Jangan sampai kamu mengambil hartanya yang paling bagus, maka mereka merasa terzalimi dan dia mendoakan kebinasaan untukmu. Jangan diambil hartanya yang paling bagus. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah untuk dikabulkan doanya. Taib. Ini adab membayar zakat yang pertama. Dan kata As-Sa'di, illa ayyasha rabbuhu, kecuali pemiliknya dengan sukarela menyerahkan harta terbaiknya tersebut kepada petugas zakat, ya, atau kepada orang yang dia mau serahkan langsung, ya, maka ini tentunya boleh dan tentunya itu sah, pahalanya lebih besar. Karena itu memang haknya selama dia rela memberikannya. Adab yang kedua, jadi di sini As-Sa'di rahimahullah taala coba menyebutkan satu, ya. Nah, dan kalau kita kasih judul untuk pembahasan beliau ini sesuai dengan apa yang saya jelaskan, adab pembayaran zakat. Adab kedua, zakat yang harus dibayarkan itu dalam bentuk harta yang diwajibkan, ya. Ini saya tambahkan semua sisanya, ya. Antum catat saja. Itu penting pembahasan ini. Adab membayar zakat. Zakat yang harus dibayarkan itu dalam bentuk harta yang diwajibkan. Tidak boleh diganti dengan qimah, dengan harganya dalam bentuk uang, tidak boleh. Kecuali jika ada hajat atau ada maslahat
yang mengharuskannya. Jadi asalnya hewan misalnya, ya dikeluarkan hewan. Ya. Taib. Demikian pula buah-buahan dipanen yang dikeluarkan buah-buahan. Itu asalnya dikeluarkan dalam bentuk harta yang memang diwajibkan dan tidak boleh diganti dengan harganya. Iya. Tidak boleh diganti dengan harganya, bentuk uang, kecuali kalau ada tuntunan hajat dan maslahat. Maka zakat hewan ternak ya dibayar dengan hewan ternak sesuai yang ditetapkan oleh syariat. Onta sampai sekian keluar binatang juga, onta juga. Sapi sampai 30 ekor keluar 1 ekor kambing atau sapi juga ya. Kemudian kambing, naam, kapan dia telah mencapai 40 ekor sampai 120 maka dia mengeluarkan 1 ekor kambing. Iya. Demikian pula zakat biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian dan buah-buahan seperti gandum hinto, gandum syair, gandum bur, demikian pula tamar, kurma dan kismis, zabib, itu dibayarkan dalam bentuk biji-bijian dan buah-buahan juga, sesuai yang ditetapkan oleh syariat. Ya asalnya ini tidak boleh diganti dengan pembayaran dalam bentuk uang, dalam bentuk qimah. Ya, tanpa ada hajat dan tanpa ada maslahat. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa jilid 25 sampai 82, sampai jilid 25 halaman 82 sampai 83. Penjelasan tadi beliau jelaskan dalam kitab itu. Iya. Kecuali ada tuntunan hajat, maslahat, rajih baru boleh. Asalnya dibayarkan sesuai dengan hal itu. Iya. Ya, ini saya tambahkan catatan penting. Bagaimana contohnya? Ada hajat, ya seperti sistem jubran ya dalam hewan onta. Kalau dia misalnya mau membayarkan onta, misalnya ontanya 5, kan bayar kambing kan? Ontanya 10, 2 kambing. Onta 15, 3 kambing. Onta 20, berapa? 4 kambing. Sampai 25 onta dia bayarkan berapa? Satu onta berumur 101 tahun ya. Sudah kita bahas tabi atau tabi'ah. Kalau dia tidak punya onta yang harus dikeluarkan pada waktu itu, maka boleh dia keluarkan dalam bentuk yang lain ditambah dengan uang. Maka dibayar dalam bentuk uang karena ada apa? Hajat. Dia nggak ada yang lainnya dari hewan yang mesti dikeluarkan pada waktu itu. Sama contoh lain seperti seorang yang menjual hasil kebunnya atau hasil sawahnya. Ya. Hasil kebunnya kurma 1000 kilo misalnya. Hasil sawahnya padi 1000 kilo. 10 karung misalnya. 10 karung, 1 karung 100 kilo. Berarti kalau 10 karung berapa? 1000. Karena ini sudah kan. Kemudian setelah itu dia jual hasil kebun itu dan hasil sawahnya. Karena dia butuh uang. Dia jual semuanya kurmanya 1000 kilo tadi, dan dia jual semua hasil sawahnya, padinya, berasnya itu dia jual 1000 kilo. Dia jual semua dalam bentuk uang. Maka dalam hal ini boleh bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya sebesar berapa persen? Berapa persen? 10%. Paham kita? Iya. Keluar 10%. Dia keluarkan dalam bentuk uang dalam kondisi seperti tadi boleh, karena dia sudah menjual semua kurmanya. Dia sudah menjual semua hasil apanya? Berasnya. Tidak mesti dia membeli beras lagi 10% lalu dia keluarkan dalam bentuk beras. Bisa dipaham? Karena berasnya sudah habis dia jual. Karena dia membutuhkan uang itu untuk dia kelola, untuk dia makan dan seterusnya. Atau mungkin dia sisakan berasnya sedikit saja untuk dia makan. Maka boleh dia keluarkan dalam bentuk apa? Uang. Tidak mesti dia beli kurma dari 1000
1000 kilo tadi, dia beli kurma 1/10-nya dia beli, kemudian dia keluarkan dalam bentuk kurma, enggak mesti. Boleh bagi dia mengeluarkan dalam bentuk apa tadi? Uang. Ini karena ada hajat. Karena ada hajat, ada maslahat untuknya. Dan tentang pembolehan seperti ini itu difatwakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau menegaskan tentang bolehnya hal seperti itu. Jelas? Iya. Taib. Dan ada contoh-contoh lain yang disebutkan oleh para ulama. Seperti apa? Contoh lain, ya seperti ahli zakat, yang mustahik bahasa kita ya. Orang yang berhak menerima zakat, seperti orang miskin, atau misalnya dia terputus perjalanannya di jalan Allah Ta'ala, atau siapalah orang yang berhak menerima zakat dari 8 kelompok yang akan kita jelaskan. Kalau dia meminta untuk diberi zakat berupa dalam bentuk uang, karena itu lebih bermanfaat bagi dia, maka itu boleh diberi dalam bentuk apa? Uang zakat, dikasih dalam bentuk uang zakat. Ya, demikian pula kalau petugas amil zakat, dia memandang bahwa pembayaran dengan uang lebih bermanfaat bagi mereka, maka dia pun membayarkannya dalam bentuk harganya, uang. Ya, apalagi kalau orang miskinnya ini pada waktu itu lebih butuh uang. Iya. Taib. Adapun yang dikenal dari kalangan mazhab Maliki dan Asy-Syafi'i, pembayaran zakat itu dengan harganya tidak diperbolehkan, walaupun Abu Hanifah memperbolehkannya. Ini bukan di pembahasan zakat fitri ya. Pembahasan zakat fitri lain. Iya, ini lain. Ini zakat harta. Zakat harta ya, beda. Zakat harta, zakat fitri beda. Bahkan penyalurannya saja zakat harta, zakat fitri menurut pendapat yang kuat, kalau zakat fitri khusus untuk orang miskin saja. Karena datang dalam hadis penyebutannya. Adapun zakat harta disalurkan kepada 8 kelompok yang akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Maka dari adab yang kedua ini, harta yang dikeluarkan itu asalnya dikeluarkan sesuai dengan anjuran syariat, perintah syariat, sesuai dengan barangnya. Hewan dikeluarkan hewan, biji-bijian dikeluarkan biji-bijian, tanam-tanaman, buah-buahan dikeluarkan dalam bentuk buah-buahan, biji-bijian, tanam-tanaman. Gimana dengan emas dan perak? Itu asalnya tadi ya, boleh dialihkan dalam bentuk uang tadi kalau ada hajat dan maslahat, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Gimana kalau emas dan perak? Apakah boleh dikeluarkan atau sah dikeluarkan dalam bentuk uang yang senilai dengannya? Dia punya emas, dia punya perak, dia apalagi kalau dia dagang ya, emas dan perak. Maka Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwa Lajnah Daimah, mereka menyebutkan bahwa tidak mengapa mengeluarkan zakat emas dan perak dalam bentuk uang yang senilai dengan harganya ya. Iya, pada waktu tentunya sempurnanya haul, sebab emas dan perak dan uang itu memiliki kesamaan dalam fungsi dan tujuan, sama-sama dijadikan sebagai tolak ukur harga suatu barang ya, dalam menilai suatu barang atau harta. Baik. Adab yang ketiga dari adab membayar zakat, membayar zakat itu wajib fauriyah, wajib disegerakan sesegera mungkin, wajib dibayarkan sesegera mungkin setelah mencapai nisab dan berputar selama setahun. Jadi kalau ditanya apa hukumnya bayar zakat, apakah dia adalah wajib fauriyah? Kalau masalah wajibnya kan sudah jelas wajib ya. Cuma wajibnya dia, apakah dia sifatnya wajib fauriyah, wajib disegerakan sesegera mungkin, tidak boleh ditunda-tunda, harus segera. Kalau sudah mencapai umur setahun, kalau sudah mencapai haul sempurna setahun harta itu, dan memang mencapai nisab, apakah dia wajib fauriyah segera dibayarkan, ataukah dia wajibnya sifatnya tarahi? Tarahi boleh diundur. Ya. Yang benar dalam hal ini adalah dia sifatnya wajib fauriyah.
Maka barang siapa, kalau ini pendapat yang kuat ya, bahwa ini pendapat yang lebih kuat, didukung oleh banyak dalil, maka barang siapa yang menunda pembayaran zakatnya setelah sampai kewajibannya, ya, dia mengundurkannya tanpa ada alasan yang benar, maka dia berdosa. Ya. Maka dia apa? Berdosa. Dalilnya karena asal setiap kewajiban yang diperintahkan dalam syariat itu asalnya wajib fauriyah. Tidak boleh diundur, tidak boleh ditunda kecuali ada uzur. Itu asal ya. Iya. Dan ini dalilnya sangat banyak sekali ya, di antaranya falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Maka hendaklah berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mereka ditimpa fitnah. Maka asal perintah itu harus dikerjakan sesegera mungkin. Ya. Banyak dalil yang menunjukkan tentang wajibnya itu perintah itu asalnya wajib fauriyah. Semua perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasul asalnya dikerjakan sesegera mungkin, tidak boleh ditunda kecuali tanpa ada uzur. Kecuali ada dalil, konsekuensi menunjukkan dalil, boleh diakhirkan, boleh diundur, maka ini enggak masalah. Ya, seperti mandi junub, wajib, tapi wajibnya dia tidak wajib fauriyah. Selama masih banyak waktu, makanya seorang kalau junub di awal malam, boleh dia undur mandi wajibnya sampai memasuki waktu subuh. Kalau dia junub di waktu pagi, boleh dia undur mandi junubnya sampai masuk waktu apa? Zuhur. Ya. Itu wajibnya tarakhi. Adapun haji, membayar zakat, kapan orang sudah sanggup, mampu, ada syarat-syaratnya terpenuhi kewajiban itu, maka enggak boleh ditunda. Kalau dia tunda tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka dia bisa berdosa. Jelas ya? Dan ini mazhab Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Imam Malik dan jumhurul ulama. Baik. Apalagi kalau menunda-nundanya ini ya menyelisihi tujuan disegerakannya pemberian kepada fakir miskin. Dan pendapat ini juga dinilai, di pendapat jumhur ulama ini dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti dan juga difatwakan oleh Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Diberikan contoh yang lain, jadi wajib disegerakan sesegera mungkin. Para ulama memberikan contoh, misalnya seorang perempuan, dia terkena kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan. Kan perhiasan perempuan wajib dikeluarkan, ya kan? Emas dan perak yang dia pakai selama mencapai nisab. Kalau dia terkena kewajiban zakat perhiasan, emas dan perak, dan dia tidak memiliki harta yang lainnya untuk dibayarkan zakatnya, dia tidak punya harta yang lain. Kan tadi kita katakan boleh dibayar dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Uang. Emas dan perak bisa dibayarkan dalam bentuk apa tadi? Uang. Nah, sekarang dia perempuan ini punya perhiasan emas dan perak. Dia enggak punya uang untuk dibayarkan zakatnya. Ya. Maka dia wajib membayarkan zakatnya dalam bentuk mengeluarkan sebagian perhiasannya itu. Atau dia jual sebagian perhiasannya, untuk dibayarkan sesuai dengan senilai dengan kewajiban zakatnya. Harus dikeluarkan. Tidak boleh dia simpan, tidak mau dia keluarkan, harus dia berdosa kalau dia tidak bayar. Iya. Taib. Kemudian dia bayarkan dalam bentuk uang setelah dia jual sebagian perhiasannya. Taib. Jika salah satu kerabatnya misalnya, kalau ada kerabatnya, apakah itu suaminya atau ayahnya sendiri atau kerabat lainnya, dia mau membantunya, boleh dia bantu. Misalnya suaminya berkata, biar saya bayarkan zakat tak. Iya. Yang penting setia saja. Bisa, boleh. Dia bayarkan zakatnya istrinya atau kerabatnya istrinya ini ada yang membayarkan zakatnya dalam bentuk uang yang lain, maka itu sah. Demikian yang difatwakan oleh Syekh bin Baz dalam Majmu' al-Fatawa. Ini masalah ketiga ya, wajib membayarkan zakat sesegera mungkin. Masuk di dalamnya pembahasan
tentang hukum orang yang tidak pernah mengeluarkan zakatnya beberapa tahun yang lalu. Iya. Dia tidak membayar zakatnya dalam jangka beberapa tahun yang lalu. Sudah lewat. Ya, sudah mungkin ada sekitar 5 tahun dia tidak pernah keluarkan zakatnya. Padahal dia adalah orang kaya. Apa yang harus dilakukan? Ya, ini pembahasannya di sini. Apa yang harus dilakukan oleh seorang yang terkena kewajiban zakat setiap tahun? Dia kena kewajiban zakat setiap tahun karena dia orang kaya, tapi dia tidak pernah membayarkannya dalam jangka waktu beberapa tahun. Nah, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail beliau, demikian pula Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz dalam Fatawa Lajnah Daimah, mereka semua memfatwakan bahwa dia wajib untuk bertobat kepada Allah. Ini yang pertama. Apakah dia tidak keluarkan dengan sengaja atau tidak sengaja? Beberapa tahun dia tidak keluarkan. Maka yang pertama dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya menunda pembayaran zakatnya selama beberapa tahun yang lalu. Di samping itu, kewajiban dia yang kedua, dia wajib segera membayarkan seluruh zakatnya yang telah lewat selama uang masih ada di tangannya. Ya. Ya, selama dia sanggup, maksudnya ada uang di tangannya. Ya kan, kalau tidak ada uang di tangannya apa dia mau bayar? Ya kan? Selama masih ada uang di tangannya, maka beberapa tahun yang lalu dia tidak bayar zakatnya, dia harus keluarkan seluruh zakat yang masih ada di tangannya dari uang itu. Kemudian dia serahkan kepada pihak yang berhak menerima zakat. Siapa? Ya orang miskin, fakir, penuntut ilmu, orang yang berjihad di jalan Allah, dan seterusnya. Ya, gimana kalau dia bingung berapa totalnya dia keluarkan? Dia bingung. Kata para ulama, hendaklah dia bersungguh-sungguh menghitung sempurnanya kadar zakat tersebut. Kalau misalnya 5 tahun dia tidak bayar zakatnya, dia hitung sekadarnya dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan kadar zakat yang dia kira-kira. Ini jika dia tidak mengetahui secara pasti, ya. Ya, dia bersungguh-sungguh menghitungnya semampunya. Ya, dan dalam hal ini kata mereka tidak ada uzur bagi orang tersebut selama dia hidup di tengah kaum muslimin. Kan mungkin dia berkata, saya udzur, saya bodoh-bodoh dulu waktu itu. Sekarang saya tanya, kira-kira dia tidak yakinkah kalau zakat itu wajib? Hah? Kalau setiap dia pergi Jumat, yang penting dia masih sholat, dia masih hidup di tengah kaum muslimin, pasti pernah lewat di telinganya, zakat itu apa? Wajib. Iya. Kata para ulama, enggak ada uzur bagi dia. Zakat ini kewajibannya darurat, ditahu oleh seluruh manusia, walaupun orang baru masuk Islam tahu kalau zakat itu wajib. Iya. Enggak ada uzur bagi dia selama dia hidup di mana? Di tengah kaum muslimin. Iya. Sebab kewajiban zakat itu difahami oleh seluruh kaum muslimin, ditahu kewajibannya oleh seluruh kaum muslimin secara darurat. Ya, maka seharusnya dia bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada orang berilmu. Nah, ini ada penting diperhatikan, ya. Sudah? Masuk adab yang keempat. Baik. Pada asalnya membayar zakat itu afdalnya dibayar pada waktunya. Ya, dibayarkan pada waktunya. Kapan waktunya? Sempurna setahun dan mencapai nisab. Nah, ini adab yang keempat. Itu yang lebih afdal. Itu pada asalnya yang afdal dalam pembayaran zakat itu dibayarkan pada waktunya, yaitu pada saat tamamul haul, sempurna setahun dan telah mencapai nisab. Ini adab yang keempat. Adab yang keempat.
Kemudian jumhurul ulama, mayoritas para ulama itu memperbolehkan memajukan pembayaran zakat. Ini tadi yang afdal ya, dibayarkan ketika sempurna setahun dan mencapai nisab. Namun jumhurul ulama itu memperbolehkan membayar zakat walaupun belum sampai setahun, dengan syarat sudah mencapai nisab. Dengan syarat sudah mencapai apa nih? Nisab. Dalilnya pernah kita bahas ya, dalam hadisnya siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia meminta kepada Nabi SAW rukhsah, keringanan untuk menyegerakan pembayaran zakatnya. Maka Nabi memberikan dia rukhsah, disegerakan untuk membayarnya walaupun belum sampai apa? Setahun. Iya. Jelas ya. Ini khususnya bagi mereka yang memang kesulitan kesulitan menghitung. Ya, khususnya kalau dia apa? Kesulitan dia menghitung. Seperti zakat perdagangan itu sulit ya. Ya, zakat uang, zakat emas dan perak. Taib. Maka boleh dia segerakan untuk pembayaran zakatnya. Ya. Pada pembayaran zakatnya boleh. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, boleh disegerakan. Mazhab Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhurul ulama ya. Berbeda dengan pendapat Imam Malik, Ibnu Hazm, Ibnul Munzir yang berpendapat tidak boleh dimajukan. Namun yang benar boleh dimajukan karena kita punya dalil. Karena ada dalil yang menunjukkan tentang bolehnya. Ini kalau harta itu dipersyaratkan haul. Ya, catatan pentingnya juga kalau harta itu dipersyaratkan apa? Al-haul, dipersyaratkan nanti sempurna setahun baru dibayarkan. Karena jenis harta yang wajib dikeluarkan padanya zakat itu terbagi dua. Sudah kita bagi kemarin sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bahwa jenis harta kemarin kita sebutkan ada 5. Beliau sebutkan 5. Zakat as-sa'imah, zakat hewan, kemudian zakat emas dan perak, kemudian zakat perdagangan. Kata Imam Ibnu Qudamah, zakat hewan, zakat emas dan perak dimasukkan di dalamnya zakat uang, ya kan? Kemudian zakat perdagangan ini wajib dikeluarkan kalau sudah sempurna tamamul haul. Iya kan? Maka tidak boleh keluarkan hewan zakatnya kecuali sampai setahun. Enggak ada kewajiban zakat emas dan perak kecuali sampai setahun. Enggak ada kewajiban membayar zakatnya uang kecuali sampai setahun dan mencapai nisab. Demikian pula tidak ada kewajiban membayar zakat perdagangan kecuali setelah mencapai nisab dan sempurna setahun. Adapun zakat biji-bijian tidak. Ya kan? Tidak. Karena dia diwajibkan setiap kali apa? Panen. Dia hanya dipersyaratkan nisab saja. Tidak dipersyaratkan apa? Tidak dipersyaratkan haul, tidak dipersyaratkan nanti sempurna setahun. Karena ada orang yang berkebun kurma ya misalnya, gandum, anggur, beras, padi kalau kita di sini ya, 3 bulan panen, enggak setahun, maka tetap kena kewajiban walaupun tidak sampai setahun karena memang tidak dipersyaratkan. Dia hanya dipersyaratkan apa? Nisab. Yang penting mencapai nisab 600 kilo hasil kebun, hasil sawah 600 kilo wajib keluar zakatnya. Tidak mesti setahun. Iya, ini pembahasannya ya. Taib. Kemudian catatan selanjutnya, pendapat jumhur yang kita sebutkan tadi boleh memajukan pembayaran zakat walaupun belum sampai apa? Setahun, belum sampai setahun. Itu dengan syarat sudah mencapai nisab. Adapun kalau nisabnya belum sampai, lalu dia membayarkan segera zakatnya belum sampai setahun, sedangkan nisabnya belum sempurna, maka sepakat ijma' para ulama tidak boleh. Iya.
Jadi kalau misalnya dia mau bayar zakatnya, belum sampai setahun, kemudian nisabnya juga belum sampai, itu ijma' para ulama tidak boleh ditunaikan zakat seperti ini, karena nggak ada kewajiban zakat sampai tercapai nisab. Sampai tercapai apa? Nisab. Adapun pendapat jumhur tadi, boleh mengeluarkan zakat walaupun belum sampai setahun, yang penting sudah mencapai apa? Nisab. Iya. Bahkan para ulama berbeda pendapat ya tentang jumhur ulama yang memperbolehkan memajukan ya. Kan boleh dimajukan itu pembayaran zakat, boleh dimajukan. Hanya saja jumhur, mayoritas para ulama itu berbeda pendapat. Apakah dimajukan di sini boleh dimajukan ya periode setahun ke depan. Jadi zakatnya setahun ke depan dia sudah keluarkan sekarang. Atau 2 tahun ke depan. Nah, itu sampai diperselisihkan tentang hal itu ya. Zakatnya 1 tahun ke depan dia sudah bayar sekarang. Dia mau aman. Bahkan 2 tahun ke depan, nah, itu ada khilaf. Ada khilaf. Bahkan Syekh bin Baz, Fatawa Lajnah Daimah, beberapa ulama di dalamnya mereka memfatwakan boleh dimajukan untuk periode 2 tahun ke depan. Ini berdasarkan hadisnya Ali bin Abi Thalib ya, kisah Al-Abbas diberikan keringanan oleh Nabi SAW membayar zakatnya 2 tahun sebelum waktunya. Iya. Jelas ya? Ini boleh selama memang sudah mencapai nisab. Adab yang kelima, yang berkewajiban membayar zakat untuk anak yang belum balik atau orang yang gila adalah walinya. Yang berkewajiban membayar zakat, yang berkewajiban membayarkan zakat untuk anak yang belum balik dan orang yang gila adalah walinya. Taib. Jika ada seorang anak belum balik, dia punya harta, maka anak itu tidak mungkin dia keluarkan zakatnya, masih anak kecil. Maka walinya, kerabatnya, orang tuanya, kalau orang tuanya sudah meninggal, maka walinya yang lain itu wajib mengeluarkan zakatnya. Sama dengan orang gila. Orang gila ini punya harta, tapi dia gila, dia punya harta. Dia punya sekian harta, misalnya dia punya hewan sekian banyak, nah, dia punya aset perdagangan sekian ratus juta, maka walinya wajib mengeluarkan apanya? Zakatnya. Demikian yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Majmu' al-Fatawa, dalam majmu' beliau Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab jilid 5 halaman 302. Beliau jelaskan bahwa jika walinya tidak menunaikan kewajiban zakat tersebut, maka anak itu kalau sudah balik wajib dibayarkan semua zakat yang pernah dia tinggalkan. Jelas? Demikian pula kalau orang gila itu sadar, sudah sehat, normal, maka dia bayarkan, dia wajib membayar zakatnya semua yang tidak dibayarkan oleh walinya kemarin waktu dia masih gila. Dipaham ya? Iya, dia bayarkan semua. Kenapa anak yang belum balik dan orang yang gila dia terkena hukum zakat padahal dia tidak mukallaf? Iya kan? Padahal dia tidak mukallaf. Ya, jawabannya pensyariatan zakat itu tidak dilihat kepada orangnya, tidak dibebankan kepada mukallaf, tapi dibebankan kepada harta. Jadi orang yang mengeluarkan zakat tidak mesti dia adalah mukallaf, tidak mesti dia harus balik berakal, enggak mesti. Taib. Hanya saja dipersyaratkan muslim, orang kafir enggak ya. Taib. Jadi dia terkena hukum al-wada'iyah, bukan ahkam taklifiyah. Jadi ahkam terbagi dua dalam ilmu usul, ada hukum taklifiyah dan ada hukum apa? Al-wada'iyah. Hukum taklifiyah itulah yang kita bagi menjadi 5 ya. Ada wajib, ya, kemudian ada yang mustahab, di bawah wajib, sunnah,
Kemudian ada haram, ada makruh, dan ada apa? Mubah. Itu ahkam taklifiyah namanya. Dan yang terkena ahkam wajib, yang terkena hukum wajib, hukum haram, itu untuk orang yang sudah mukallaf. Makanya dikatakan hukum taklifiyah. Adapun hukum al-wada'iyah tidak dilihat orangnya, yang dilihat adalah apanya? Syaratnya. Kapan ada syarat, maka dia wajib mengeluarkannya. Kapan ada syarat, maka kewajiban itu harus ditunaikan. Kapan ada sebab, kapan ada syarat, dan tidak ada penghalang-penghalangnya, maka wajib dikeluarkan. Nah, dan zakat ini terkena hukum al-wada'iyah, bukan taklifiyah. Makanya orang gila tetap keluar zakatnya, walaupun dia gila. Demikian pula anak yang belum balik, dan seterusnya. Adab yang keenam, pembayaran zakat itu tidak sah kecuali disertai niat. Ini adab penting sekali. Adab dalam membayar zakat. Pembayaran zakat itu tidak sah kecuali disertai apa? Niat. Menurut pendapat semua imam 4 dan jumhur ulama. Dan ini pendapat yang dipegang oleh semua ulama belakangan ya, seperti Lajnah Daimah, Syekh bin Baz diketuai oleh beliau dan yang lainnya, dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Iya. Kenapa orang yang mengeluarkan zakat wajib disertai niat? Karena nanti kalau dia tidak berniat, maka niatnya bercampur dengan niat-niat yang lain. Karena ketika orang mengeluarkan harta dan uang, pasti tujuannya berbeda. Orang yang mengeluarkan uang itu macam-macam tujuannya. Ada orang mengeluarkan uangnya untuk apa? Sekedar membantu orang miskin. Ada yang tujuannya sekedar untuk bersedekah. Dan jenis harta yang dikeluarkan juga itu bermacam-macam. Ya. Maka wajib dia mengeluarkan zakatnya, zakat hartanya, dengan meniatkan jenis harta tertentu yang dia keluarkan, dan dia meniatkan itu untuk zakat. Iya. Taib ya. Jadi dia meniatkan jenis harta yang akan dia keluarkan, dan dia meniatkan itu untuk apa? Zakat. Karena jenis harta yang dikeluarkan itu macam-macam. Ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat uang, ada zakat hewan ternak, ada zakat biji-bijian, buah-buahan. Kalau dia keluarkan itu tadi, kurmanya untuk apa? Sedekah atau untuk zakat? Dia bayar uang, ini untuk sedekah, bangun masjid, bangun pesantren, sedekah untuk fakir miskin, atau itu sifatnya zakat? Maka dia wajib berniat. Jelas ya? Dia wajib berniat. Karena tanpa niat, dia tidak akan bisa membedakan semua tujuan itu tadi. Ya kan? Dia tidak bisa membedakan antara dia ini sedekah wajib atau sunnah. Ini untuk pembangunan atau untuk apa? Ya, maka wajib dia meniatkannya. Adapun untuk anak yang belum balik, anak yang belum balik, orang gila, kan tidak mungkin orang gila yang bayar. Datang orang gila ke antum, antum ini zakat, kan tidak bisa. Orang gila itu nggak hadir niatnya. Sama anak kecil ya. Maka yang seperti ini walinya lah yang mengeluarkan zakatnya dan diniatkan untuk mereka. Ya begitu. Untuk anak yang belum balik dan orang gila, maka yang membayarnya adalah siapa? Walinya. Dan walinya itu meniatkannya pembayaran zakat untuk keduanya. Dia meniatkan untuk pembayaran zakat untuk si fulan yang gila, si fulan yang masih kecil. Ya. Jelas ya? Ya. Kalau ditanya mana dalilnya? Ya dalilnya adalah keumuman sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan untuk ini, maka tercapai niatnya. Adab yang ketujuh, pembayaran dan pembagian zakat kepada pihak yang berhak dapat dilakukan dengan 3 cara. Ya. Jadi pembayaran dan pembagian zakat kepada pihak yang berhak ada 8 kelompok.
itu dapat dilakukan dengan 3 cara oleh pemilik zakat. Yang pertama, boleh dia membayar zakatnya dengan melakukannya sendiri. Ya, yakni dilakukan sendiri oleh pemilik zakat, begitu. Dia salurkan sendiri, begitu. Ya. Yang kedua, boleh dia wakilkan kepada orang yang terpercaya, pada orang yang amanah. 2. Itu 2 cara sudah. Cara yang ketiga, dia serahkan kepada amil zakat atau petugas pemungut zakat yang ditugaskan oleh pemerintah atau yang diizinkan oleh pemerintah. Dia tunaikan, dia serahkan zakatnya kepada itu, kepada amil zakat itu, petugas. Baik petugas zakat yang memang dipasang oleh pemerintah atau tidak dipasang oleh pemerintah, yang penting dikasih izin. Apalagi kita di negeri Indonesia ini, ya. Kita ini di negeri Indonesia, ya, nggak ada aturan dari pemerintah kita, nggak ada yang mengatakan harus pemerintah yang mengelola zakat, nggak ada. Makanya yang ada sekarang itu, siapa yang mau buka itu Basnas, misalnya Badan Amil Zakat, dia bikin sendiri. Siapa yang mau keluarkan zakatnya silahkan bawa ke sini. Nah, yang seperti itu boleh. Makanya kata para ulama, boleh diserahkan kepada siapa? Petugas amil zakat. Kalau sekarang kita apa tadi? Basnas, ya. Ya, Basnaz. Ya. Boleh diserahkan kepada mereka, apakah yang dikelola oleh pemerintah ataupun selain pemerintah yang dikasih izin atau dibolehkan. Seperti sekarang kan dibolehkan, ya. Kalau bahasa kita boleh dikatakan dikasih izin sama pemerintah, karena pemerintah nggak pernah melarang. Siapa yang membuka lahan, siapa yang mau membuka badan hukum untuk menerima zakat misalnya, itu nggak masalah, nggak dilarang sama pemerintah. Berarti asalnya boleh. Boleh kita salurkan zakat kita ke sana, baik dikelola oleh pemerintah ataupun selain pemerintah yang asalnya diperbolehkan dan diizinkan. Selama syaratnya, selama yang bertugas di situ kita tahu adalah orang yang adil dan amanah. Ya, kalau sudah antum tahu, kalau antum salurkan ke situ, dia masukkan ke kantongnya, jangan salurkan ke situ. Misalnya kalau petugas yang ditugaskan oleh pemerintah, petugas amil zakat yang ditugaskan oleh pemerintah, kita tahu orang yang tidak amanah, atau dia salurkan di tempat yang tidak benar, ya kan? Apakah dia tidak amanah, dia simpan untuk kantong pribadinya, ini saya berhak mengambil ini misalnya. Dia bagikan untuk dirinya, dia bagikan untuk keluarganya. Dia bagikan untuk kerabatnya, atau dia bagikan, dia salurkan di tempat-tempat yang tidak benar, seperti apa? Pembangunan masjid. Kan itu bukan saluran tempat menyalurkan zakat. Bangun masjid, enggak boleh. Enggak ada dalam Quran dan Sunnah. Bayar zakat untuk bangun masjid. Atau semisalnya, maka hal itu enggak diperbolehkan. Hal itu tidak diperbolehkan. Iya. Taib. Jelas, ya? Ini 3 cara yang disebutkan para ulama kita tentang penyaluran zakat. Nah, tentang penyaluran zakat. Boleh disalurkan dengan 3 cara ini, dia pilih mana yang lebih mudah bagi dia. Iya. Dan kalau dia salurkan misalnya kepada orang yang terpercaya, orang yang amanah, maka orang yang diserahkan ini harus betul-betul amanah, dia serahkan kepada tempatnya yang berhak. Jangan sampai dia salurkan di tempat yang tidak boleh, maka nanti dia berdosa. Apalagi kalau dia salurkan untuk dirinya. Iya kan? Iya. Dia kasih keluarga-keluarganya. Enggak boleh seperti ini. Iya. Kecuali keluarganya itu memang berhak menerima zakat. Nah, maka Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Lajnah Daimah mengatakan bahwa mereka ditanya tentang orang yang mewakilkan zakatnya kepada orang terpercaya. Kepada orang yang terpercaya, dia serahkan. Tapi justru dia mengambilnya untuk dirinya sendiri. Maka Syekh Utsaimin berkata itu hukumnya haram. Karena dia menyelisih amanah. Ya, sebab pemilik zakat mengamanahi dia
sebagai wakil untuk diberikan kepada orang lain, tapi justru dia mengambilnya untuk diri sendiri. Ya. Dan dia berinisiatif untuk membagikan kepada dirinya sendiri. Taib. Maka ini tidak boleh. Kemudian lahir dari pembahasan ini, jadi penyaluran zakat itu bisa dengan 3 cara. Boleh dia salurkan sendiri, boleh dia serahkan kepada orang yang amanah terpercaya, dan boleh dia salurkan kepada amil zakat yang dipasang oleh pemerintah atau yang diizinkan oleh pemerintah. Nah, kalau antum bertanya mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama, dia membagikan sendiri atau dia mewakilkannya kepada orang yang terpercaya, atau dia cukup menyerahkannya kepada pemerintah yang adil, yang amanah dalam membagikan. Nah, di sini ada 3 perbedaan di kalangan para ulama. Ada 3 pandangan para ulama tentang mana yang lebih afdal. Dia bagikan sendiri atau dia wakilkan kepada orang lain untuk membagikannya. Ya. Atau melalui pemerintah yang ditugaskan atau yang diizinkan. Ada 3 pandangan para ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama, dia membedakan antara amwal al-batinah dengan amwal al-zahirah. Antara amwal, harta yang tersembunyi, dengan harta yang tampak. Iya. Harta yang tersembunyi seperti apa? Seperti emas dan perak yang dia punya. Kan tidak ada yang tahu. Hanya dia yang tahu. Zakat uang. Berapa uangnya? Di bank, uangnya di rumah, uangnya dia simpan. Itu harta yang tersembunyi. Atau perdagangan, berapa perdagangannya, berapa modalnya, berapa hasilnya, nggak ada yang tahu kecuali dia saja. Ini namanya harta zakat yang apa? Yang tersembunyi. Kalau jenis harta yang sifatnya batinah tersembunyi seperti ini, maka yang lebih afdal dia yang mengeluarkannya sendiri. Tapi kalau harta yang sifatnya zahirah, yang tampak seperti hasil tanaman habis panen, kebun, sawah, atau binatang ternak, ini jenis harta yang zahirah, maka ini lebih utama dibayarkan melalui pemerintah. Ini pendapat yang pertama ya. Dia bagi, dia rinci antara harta yang tampak dengan harta yang tersembunyi. Kalau harta yang tersembunyi dia bayarkan pribadi, dia bagikan sendiri zakat hartanya. Kalau yang tampak seperti hewan, hasil tanaman, hasil kebun, hasil sawah, buah-buahan dan biji-bijian seperti padi, dia bayar melalui pemerintah supaya dia kelihatan membayar apa? Zakat. Kelihatan bahwa dia membayar zakatnya. Ada pandangan yang kedua, yaitu lebih afdal dia membayar zakatnya melalui pemerintah. Itu lebih utama. Apakah harta yang tersembunyi maupun harta yang tampak, dia bayarkan melalui apa? Pemerintah, yang ditugaskan oleh pemerintah. Pendapat yang ketiga, yang terakhir, dia membagikan harta zakatnya, dia bagikan sendiri harta zakatnya ini, baik harta tersembunyi maupun harta yang tampak, itu lebih utama. Ya. Dia sendiri membagikannya, semua jenis harta zakatnya, baik zakat hewan, zakat emas dan perak, zakat uang, zakat perdagangan, zakat tanam-tanaman, biji-bijian, sawah dan seterusnya. Ya. Lebih utama dia sendiri yang membagikannya. Iya. Dan ini sebenarnya dilihat kondisi ya. Ya, dilihat kondisinya orang. Nah, dan yang kuat sebenarnya dalam masalah ini pendapat yang ketiga ya, dia bagikan sendiri. Dia bagikan sendiri. Ini pendapat mayoritas para ulama mazhab Hambali. Kenapa alasannya membayar secara dia sendiri yang menyalurkan zakatnya lebih bagus, ya, lebih utama ya. Karena kalau dia membayar sendiri, dia akan merasakan bagaimana nikmatnya itu bersedekah, bertemu dengan orang-orang yang fakir dan miskin. Dia akan merasakan nikmatnya ketika mengeluarkan zakat. Dan ketika dia mengeluarkan secara tersendiri, dia berjalan menuju kepada orang-orang yang dia akan berikan zakat, itu ibadah semua. Alasan yang kedua, kenapa membayarkan dia sendiri yang mengeluarkannya itu lebih utama,
Karena ketika dia membayar zakat, dia lebih yakin bahwa dia telah menunaikan tanggung jawabnya. Iya kan? Kalau dia salahkan, dia wakilkan kepada orang atau melalui misalnya badan amil zakat yang telah dipasang dalam oleh pemerintah misalnya, dia masih ragu-ragu, ya kan? Masih ragu-ragu. Tapi kalau dia sendiri yang bayar, dia tahu ini fulan miskin, fulan ini penuntut ilmu, fulan ini berhak menerima zakat, maka dia lebih yakin dalam menunaikan tanggung jawab. Ya. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga, kalau dia membayarkan zakatnya melalui wakil, dia wakilkan kepada orang atau melalui badan amil zakat yang dipasang oleh pemerintah, ada kemungkinan terjadi sesuatu yang dia tidak inginkan. Ya kan? Misalnya ada kemungkinan pihak yang dipasang oleh pemerintah ini dia salurkan di tempat yang tidak layak. Dia salurkan ke tempat-tempat pembayaran zakat yang tidak boleh. Atau dia kantongi sendiri. Atau dia salurkan untuk pribadinya dan keluarganya yang tidak berhak. Atau paling tidak jangan sampai dia meremehkan pembagiannya. Ya, dia meremehkan pembagiannya. Ya. Kurang berhati-hati dalam menjaga harta itu. Sampai sebagian harta itu mungkin lenyap, hilang, terlantar. Ya kan? Itu kan semua kekhawatiran. Ya. Dan kita dapati ini, la ilaha illallah, pembayaran zakat fitri, beras, ya kan? Dibagi di masjid. Datang orang bayar, ayo bayar zakat fitri ya, kalian di masjid. Kumpul di masjid sampai masjid penuh dengan beras. Sampai hari Id, selesai Id, enggak terbagi itu beras, disimpan di masjid. Iya. Sampai 1 bulan setelah Id masih ada beras itu. Kemana dibawa beras itu? Mana amilnya? Amilnya sudah pergi ke kampungnya makan-makan. Ini amilnya bertanggung jawab, dia berdosa karena dia tidak amanah. Dan hari ini ikhwani fillah, kita berbicara tentang amanah. Jangankan orang berilmu, orang berilmu saja itu ada yang tidak amanah kadang. Sudah belajar kadang tidak amanah, apalagi orang tidak belajar. Iya kan? Karena amanah itu berat. Iya. Menunaikan amanah itu berat. Sampai Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis, sementara beliau sholat, sampai beliau sholat, pas azan langsung beliau berdiri melewati leher-leher manusia, tergesa-gesa, sampai sahabat itu kaget, ada apa ini? Pas Nabi SAW enggak, biasanya kan duduk-duduk menghadap kepada sahabat, langsung Nabi tinggalkan majelis, langsung pulang ke rumahnya cepat. Dia langkahi orang-orang semua. Pas dia kembali, beliau berkata, mungkin antum takjub dengan perbuatan saya tadi. Kata beliau, di dalam sholat saya teringat dengan harta yang terkumpul di rumah saya. Ya, saya tidak mau harta itu tersimpan di rumah saya, sedangkan ada orang berhak untuk menerimanya. Langsung beliau bagi semua, selesai. Itu amanah namanya. Kalau kita kan tidak seperti itu. Amanah itu, kalau kita mau pegang amanah, kita misalnya mau bertugas membagikan zakat, kita itu harus bagus dalam amanah. Tidak boleh kita teledor. Tidak boleh kita teledor. Kalau kita tidak mau amanah, enggak usah antum terima. Ya kan begitu? Saya berat, susah. Enggak usah terima. Karena nanti antum tanggung dosanya. Nanti antum tanggung dosanya. Jadi kalau kita sudah diserahkan amanah, apalagi zakat. Zakat itu harta wajib, dibagikan kepada orang yang berhak. Tidak boleh ditunda. Dia telantarkan. Apalagi dia telantarkan hartanya orang, dia simpan saja di situ. Ya, baik itu uang ataupun beras ataupun hewan dan seterusnya. Ya. Baik. Dan ada alasan-alasan yang lain kenapa membagikan zakat itu lebih utama kalau dia bagikan sendiri. Itu tadi semua alasannya sudah. Itu semua alasannya tadi kenapa membagikan sendiri itu lebih baik, lebih utama. Dia lebih tenang, lebih yakin pembagiannya, dan sampai orang tidak amanah juga, maka dia bagikan sendiri. Dan masih ada alasan-alasan yang lain. Naam, insyaallah taala ini pendapat yang lebih kuat. Ini berbicara tentang masalah apa? Mana yang lebih utama? Kalau bilang boleh, maka 3 cara itu tadi semuanya boleh. Dia salurkan sendiri, wakilkan kepada orang yang amanah, ataupun dia serahkan kepada amil zakat. Toh kalau ternyata misalnya orang yang diwakilkan tadi itu tidak amanah, misalnya ya,
Setelah kita percaya dia bagus orangnya, penuntut ilmu apalagi misalnya, dia disuruh bagikan, ternyata dia tidak amanah, di situ ada sedikit dia tidak amanah, atau badan amil zakat yang ditugaskan pemerintah ternyata dia tidak amanah, maka pahala kita sudah sampai. Jelas? Apalagi kalau pemerintah mewajibkan semua zakat diwajibkan untuk dibayarkan kepada mereka, maka wajib seorang muslim taat pada pemerintah. Kalau misalnya di belakang hari dia tidak amanah, maka dia yang tanggung dosanya, pahala kita sudah sampai. Ya, karena itu nanti dibahas tentang bagaimana kalau orang yang membayar zakatnya, dia sangka orang itu berhak menerima zakat, ternyata tidak berhak. Ini dibahas. Zakatnya sudah sah. Sama itu tadi, kalau misalnya kita sudah bayarkan zakatnya kepada orang yang menjadi amil zakat, ternyata dia tidak amanah, maka pahala kita sudah sah atau tidak? Sah. Zakat kita sudah sah, pahalanya sudah sampai kepada pemilik zakat. Adapun dosanya menelantarkan amanah tadi ditanggung oleh orang yang bertugas. Jelas? Taib. Adab yang ke-8. Wajib dipastikan secara yakin bahwa mustahik orang yang berhak menerima zakat itu memang termasuk orang yang berhak menerima zakat. Wajib dipastikan secara yakin bahwa orang yang diberi zakat itu memang dia berhak termasuk dari golongan orang yang berhak menerima zakat. Dan tentang golongan orang yang berhak menerima zakat itu nanti akan dibahas pada pertemuan akan datang. Ya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi harus dipastikan. Maka tidak sah untuk membayar zakat untuk orang kaya, karena asalnya zakat itu dibayarkan untuk orang miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu wajib dibayarkan kepada fakir miskin. Maka kalau dia orang kaya enggak berhak dia dapat zakat. Maka nanti itu akan kita bahas beberapa jenis golongan yang tidak berhak menerima zakat. Ya. Jadi kita bahas dulu apa? Nanti pada pertemuan akan datang nanti ya. Golongan yang berhak menerima zakat dan siapa golongan yang tidak berhak menerima zakat, termasuk orang yang masih kuat, masih sehat, ya. Dia adalah orang yang berkecukupan, enggak boleh diberi zakat. Iya. Kalau misalnya tidak bisa dipastikan membayar zakat wajib, maka dia berijtihad dengan penuh kesungguhan dalam memilih dugaan kuat bahwa dia memang berhak diberi zakat. Iya. Kalau misalnya dugaannya ini, dugaan kuatnya sudah dia sangka orang itu berhak menerima zakat, lalu di kemudian hari ternyata dia keliru. Misalnya dia sangka orang miskin padahal dia orang kaya. Ini tabe ada sedikit. Oh iya, jazakallah khair. Ternyata besok dia pakai mobil Lamborghini yang dikasih misalnya ya. Rumahnya bertingkat. Wah, orang kaya ternyata. Ini sudah terlanjur seperti ini, gimana hukumnya? Ya, jawabannya sah. Sah saja ya. Ya, tidak mungkin dia datang, kasih kemarin itu uangku kasih. Kan tidak mungkin. Iya kan? Dia minta kembali uangnya. Nah, kalau dia salah yang seperti ini setelah dia berusaha tadi ya. Setelah dia berusaha, dia keliru. Ya. Ternyata orang itu adalah orang yang kaya. Maka ada silang pendapat di kalangan para ulama, dan yang benar zakatnya itu sah meskipun yang diberi ternyata adalah orang yang kaya, atau yang diberi orang kafir, dia sangka muslim. Ya kan? Dia beri orang kafir, dia sangka apa? Muslim. Ternyata dia orang kafir, musyrik. Atau tolotang misalnya. Dia sangka muslim, ternyata orang tolotang. Iya, tayyib. Atau yang diberi itu budak, asalnya. Asalnya yang diberi itu orang merdeka ya, bukan budak. Karena budak ini kenapa tidak diberi zakat? Karena budak itu hartanya tuannya. Semua hartanya budak. Jangankan hartanya, badannya, batang tubuhnya, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu miliknya tuannya. Tuannya yang punya. Mau diapakan terserah dia. Apalagi hartanya. Jelas ya? Apalagi hartanya, maka tidak diserahkan zakat itu kepada budak, karena hartanya budak, hartanya tuannya.
Sama dengan Bani Hashim, ya. Bani Hashim, siapa Bani Hashim? Keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Bani Hashim semua tidak boleh terima zakat, haram. Tidak boleh terima zakat. Makanya kalau salah, ya, kasih zakat, misalnya dia ternyata yang dia kasih zakat, oh ternyata Habib asli, ya, bukan Habib palsu. Yang dia kasih zakat ini Habib asli, ya, bukan Habib palsu. Ternyata keliru dan salah, ya. Nah, banyak juga sekarang ini Bani Hashim, ya, di Indonesia ini banyak mengaku Bani Hashim, habaib. Saya juga heran kenapa di Indonesia ini banyak sekali habib. Dzurriyyatun Nabi, keturunannya Nabi SAW, tidak makan sedekah. Luar biasa, ya. Padahal di Indonesia ini tidak tahu dari jalur mana, ya, hidungnya juga pesek-pesek. Kemudian banyak keturunan Nabi SAW. Iya. Taib, yang ke-9, ya. Ini kalau keliru tadi itu sah sudah, ya. Makanya kisah Ma'an, ada kisahnya Ma'an dalam hadis Riyadhus Shalihin, pernah antum ingat? Di awal-awal dalam bab innamal a'malu binniyat, dalam bab tentang pentingnya niat. Ya, ketika Ma'an, ayahnya Ma'an mengeluarkan zakatnya, dia kasih seseorang untuk dibagikan di depan pintu masjid. Untuk siapa? Untuk fakir dan miskin. Ya, dia bagikan. Lalu datanglah Ma'an. Ma'an siapa? Anaknya. Karena orang tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang bukan orang kaya, orang tidak berhak. Apalagi anaknya. Maka Ma'an lewat, dikasih juga sama dia. Pas dia pulang, Ma'an bercerita, ada orang bagi-bagi zakat, saya juga dikasih. Apa kata ayahnya? Itu zakat saya tidak peruntukan untuk antum. Berarti menurut dia salah, kan? Iya, salah. Gimana ini? Saya keluarkan zakat itu bukan untuk antum. Kata Ma'an, saya sudah dikasih ini, berhak saya dapatkan ini. Kata Ma'an, kata ayahnya, tidak boleh kamu ambil itu. Maka berselisih dua orang, ayah dan anaknya. Datanglah dia kepada Nabi SAW, berselisih. Gimana ini? Dia berhak ambil itu atau harus dikembalikan? Apa kata Nabi SAW? Walaka ya Ma'an, engkau berhak mendapatkan itu ya Ma'an. Sedangkan antum, bapaknya, pahalamu sudah sampai karena kamu sudah meniatkannya. Maka ini dalil menunjukkan bahwa kapan seorang sudah mengeluarkan zakatnya ternyata dia apa? Keliru, maka itu sudah sah. Adab ke-9. Orang yang diberi zakat itu, ya, afwan ya, saya ulangi. Jika yang diberi zakat diketahui sebagai fakir miskin atau orang yang berhak menerima zakat. Kalau kita sudah tahu, ya, orang ini berhak menerima zakat, orang miskin, fakir miskin, penuntut ilmu. Kalau kita sudah tahu dia berhak menerima zakat, maka tidak ada hajat atau tidak perlu kita mengatakan kepadanya bahwa ini harta zakat, ya. Enggak perlu. Antum tidak perlu memberitahu dia, ini zakat, enggak perlu. Cukup niat saja. Sudah tadi, ya? Cukup dia berniat. Cukup dia berniat dalam hatinya bahwa ini untuk zakat. Ini kalau dia tahu orang yang diberi zakat itu adalah orang yang berhak, ya, miskin, orang fakir miskin, atau penuntut ilmu, atau ibnu sabil terputus jalannya untuk sampai ke negerinya, ke kampungnya, maka dia berhak diberi zakat. Orang terlilit utang dibantu dengan zakat. Ini kalau kita tahu dia berhak, tidak perlu kita menyatakan bahwa ini adalah apa? Zakat. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjaga dirinya tidak merasa hina. Ya. Yang sampai yang orang miskin ini dia merasa hina dengan itu, kadang dia malu menerimanya. Ya. Dan orang juga yang memberikan zakat ini tidak boleh dia sok-sok, ya. Kayak sok-sok dia. Sebenarnya dia membayar zakat itu dia yang butuh. Dia mau cari pahala. Yang dia menyakiti hatinya orang yang dia beri. Kau sudah kasih zakat, boleh ya seperti itu, enggak beradab namanya. Ya, orang bayar zakat itu harusnya dia tawadhu, dia mengharapkan pahala Allah.
Ya. Dan orang yang diberi zakat ini kalau dia sudah tahu berhak menerima zakat, tidak perlu dia jelaskan ini uang zakat. Jangan sampai orang yang miskin ini merasa hina ya. Ya. Dan apalagi di zaman sekarang kita, di zaman modern seperti ini, semuanya mau diabadikan dengan foto dan video. Itu tidak pantas. Tidak pantas seperti itu. Kenapa? Karena kadang ada orang itu malu diberi di video. Iya kan? Tidak semuanya orang diberi itu senang difoto. Ini saya kasih ke uang zakat ya 20.000, difoto ki. Nah, pada kasih cuma 10.000, 20.000. Ya, misalnya sedekah, misalnya dikasih nasi 1 bungkus, di video lagi orang. Enggak pantas. Dikasih zakat, difoto. Ya kan? Itu kan kadang orang itu malu dibuat seperti itu. Kayak apalah, kayak orang miskin sekali ya, orang butuh. Padahal ada orang miskin itu menjaga kehormatannya. Ada orang miskin menjaga apa? Kehormatannya. Enggak boleh dia dibuat seperti itu, diabadikan dengan foto, mau disedekahkan foto dulu ya. Ya tentunya ini berbeda lagi kalau ada tujuan yang lain ya. Ya. Ada tujuan-tujuan yang lain seperti dokumentasi, ya cukup. Kalau saya sendiri pribadi, cukup yang dipoto itu makanannya. Tidak usah dipoto dengan orangnya. Difoto makanannya, sudah sampai di masjid ini, sudah sampai di pesantren ini, difoto itu makanannya saja difoto. Tidak usah difoto lagi, kau di situ semua, yang kau butuh-butuh makan semuanya. Gak pantas seperti itu. Tidak pantas. Iya kan? Tapi sekarang ini memang seperti itulah zamannya. Segala perkara harus diabadikan dengan foto dan video. Ya. Sampai seakan-akan tidak sah itu kalau tidak di video, tidak di foto. Nah, itu tidak pantas. Iya. Ini sekali lagi Ikhwan, kalau pemberian zakat itu tadi, orang yang menyalurkan zakatnya, dia yakin bahwa orang yang diberi itu apa tadi? Orang yang berhak. Adapun kalau dia ragu, ya. Jika yang diberi zakat tidak diketahui dengan pasti apakah dia pihak berhak menerima zakat atau tidak, maka tidak apa-apa ditanya dia. Tidak apa-apa diberitahukan kepadanya bahwa ini adalah apa? Harta apa? Zakat. Tidak apa-apa diberitahu. Supaya kalau dia merasa tidak berhak menerima itu karena dia bukan orang miskin, dia merasa dia tidak butuh, maka dia bisa menyalurkannya ke tempat yang lain. Difaham ya? Iya. Kalau dia ragu dengan orang yang mau disalurkan padanya zakat, tidak apa-apa diterangkan bahwa ini harta zakat, diberikan kepada orang yang berhak. Kalau misalnya orang yang mau diberi tadi itu dia merasa bahwa dia sebenarnya tidak berhak menerima zakat, dia kuat, dia punya harta cukup, dia kaya misalnya, maka pemilik zakat itu nanti bisa disalurkan ke tempat yang lain. Ya, itu tujuannya tadi. Ada yang ke-10. Yang lebih utama bagi pemilik zakat adalah memberikan zakatnya kepada kerabatnya sendiri. Iya. Kerabatnya sendiri yang berhak untuk mendapat zakat. Yang lebih utama, yang lebih afdal bagi pemilik zakat adalah memberikan zakatnya kepada kerabatnya sendiri yang memang berhak mendapatkan zakat, dengan syarat kerabatnya ini bukan kerabat yang dia nafkahi. Itu saja syarat-syaratnya. Kalau itu adalah kerabatnya yang wajib dia nafkahi, baik itu istrinya, anaknya, orang tuanya, pamannya, atau kerabat yang memang dia selalu nafkahi, wajib bagi dia untuk menafkahinya, misalnya orang tuanya, maka enggak boleh dia beri zakat. Enggak boleh. Iya. Karena orang yang dia nafkahi itu tidak boleh diberi zakat. Iya. Tidak boleh diberi zakat. Dan ini pembahasan sebenarnya nanti lebih detailnya dibahas di pembahasan golongan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Itu dibahas di sana nanti, ya. Iya. Kenapa dilarang memberikan zakat kepada orang yang wajib dia nafkahi? Kalau dia berikan zakat kepada orang yang wajib dia nafkahi, ternyata dengan zakat itu terpenuhi kebutuhan dan hajatnya, berarti secara otomatis dia menggugurkan kewajibannya dalam memberi nafkah. Iya kan? Dia menggugurkan apanya? Kewajibannya dalam memberi nafkah, sementara dia wajib memberi nafkah kepada anaknya, istrinya. Lalu dia katakan ini zakat, maka itu artinya dia gugurkan kewajibannya dalam memberikan apa? Nafkah.
Ya, makanya tidak boleh diberikan kepada kerabat. Iya. Yang wajib dia nafkahi. Ataupun kerabat yang tidak wajib dia nafkahi boleh dia beri. Bahkan itu pahalanya lebih utama. Kenapa? Pahalanya 2 kali lipat. Yang pertama dia membayar zakat alias bersedekah. Kemudian yang kedua dia menyambung tali silaturahim. Jadi pahalanya 2 kali lipat. Makanya bersedekah kepada kerabat yang miskin itu pahalanya lebih banyak dibandingkan selainnya. Memberikan sedekah atau zakat kepada keluarga yang bukan dia nafkahi itu pahalanya 2 kali lipat. Seperti sedekah yang sifatnya sunnah. Ya, jelas ya. Dan tentunya seorang muslim dalam membayar zakat, ya, dalam membayar zakat dia pilih mana yang paling afdal dia bayarkan zakatnya. Ya kan? Kan boleh 8 kelompok, boleh fakir miskin, boleh fakir atau boleh miskin, boleh ibnu sabil, boleh berjihad. Dia lihat mana yang paling butuh, mana yang paling bermaslahat, mana yang paling penting, mana yang lebih afdal. Dia pilih mana yang paling bagus. Ya, tentunya kalau dia pilih seorang penuntut ilmu, fakir miskin lagi, itu lebih bagus. Terkumpul padanya beberapa hal. Dia miskin, penuntut ilmu lagi. Ya, apalagi kalau dia misalnya miskin, dia mau pergi berjihad, itu luar biasa. Nah, dan tergantung kondisi keadaannya pada saat itu, mana yang lebih mendesak. Kalau misalnya lebih mendesak orang yang terlilit utang, kasihan rumahnya mau diambil, dia bantu dengan zakat. Dibantu dengan zakat pada waktu itu supaya dia selamat dari kehancuran. Nah, maka kondisi yang terjepit seperti ini dilihat, diperhatikan, ya kan? Iya. Orang yang tertimpa musibah dengan terlilit utang, ya. Baik. Dan termasuk hal yang dijelaskan para ulama, karena boleh menyalurkan zakat kepada orang yang selama bukan orang yang diwajib dinafkahi, maka secara otomatis boleh istri membayar zakatnya untuk suaminya. Jelas ya? Istri memberi zakat kepada siapa? Suaminya. Ya. Jadi istrinya datang, wahai suamiku, ini zakatku aku berikan kepadamu. Karena kamu miskin, kurang harta, saya berikan kepadamu. Masya Allah. Boleh atau tidak? Boleh. Apalagi kalau suaminya ini miskin, gak ada penghasilan tetap, penuntut ilmu lagi. Wah. Seperti siapa? Seperti Zainab. Zainab ini orang kaya, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud orang miskin, tapi dia sahabat mulia, hafal Quran. Bahkan dia tergolong ulamanya para sahabat. Ketika Zainab mau keluarkan zakatnya, kata Ibnu Mas'ud, anti afdolnya bayar zakat untuk saya saja. Kata istrinya, saya enggak mau. Sampai saya tanya kepada Nabi SAW. Maka Zainab datang ke rumahnya Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya punya emas dan perak, saya punya perhiasan, saya mau keluarkan zakatnya, tapi ini Ibnu Mas'ud dia bilang saya bayar zakatku ke dia. Benarkah itu? Kata Nabi SAW, Sadaqah Ibnu, saya lupa namanya Ibnu Mas'ud yang sering dipanggil oleh Nabi SAW. Kata Nabi, Sadaqah, sungguh telah benar Ibnu Mas'ud. Benar dia, kamu bayarkan zakatmu ke dia. Karena dia miskin. Jadi boleh istri membayarkan zakat ke mana? Ke suaminya boleh, karena dia tidak wajib menafkahinya. Jelas ya? Baik. Istri tidak wajib menafkahi suaminya. Kalau suaminya ini berhak menerima apa? Zakat. Kalau tidak berhak, tidak boleh. Iya. Kemudian adab yang ke-11, yang afdal dalam membagikan zakat harta, yang lebih utama, saya ulang kembali, yang lebih utama dalam membagikan zakat harta itu kepada penduduk negerinya masing-masing, di daerah masing-masing. Iya. Itu yang lebih utama dalam membagikan zakat harta kepada penduduk negeri yang dia hidup di situ atau di daerah masing-masing. Yang tidak perlu dia membayar zakatnya, dia keluarkan dari negerinya, dia keluarkan dari kampungnya. Kalau dia tinggal misalnya di Kabupaten Pinrang, ya dia Pinrang dia keluarkan. Dia tinggal di Sidrap dia keluarkan. Dia tinggal di Makassar dia keluarkan. Dia tinggal di Jakarta dia keluarkan. Dia keluarkan di penduduk negerinya yang miskin di situ. Ya, mana dalilnya? Itu sabda Nabi SAW yang sudah berlalu bersama kita. Kisahnya Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi SAW berkata, wa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan
tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Iya. Ambillah harta mereka yang Allah wajibkan. Kabarkan bahwa Allah mewajibkan mereka zakat. Di mana diambil zakat itu, kata Nabi, tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kayanya mereka yang ada di situ, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian dibagikan kepada orang fakir miskin yang ada di antara mereka. Berarti dibagikan di mana? Dibagikan di tempat itu juga, di negeri itu, di daerah itu. Iya. Itu yang lebih afdal. Iya. Itu yang lebih afdal. Dibagikan kepada tempat-tempat tersebut di negerinya. Iya. Kalau ditanya boleh tidak dikeluarkan dari penduduk dari daerah asalnya, boleh tidak dikeluarkan di luar daerahnya, dari luar negerinya misalnya, boleh tidak? Jawabannya boleh kalau ada hajat. Iya. Kalau ada hajat, misalnya di daerahnya itu sudah tidak ada lagi orang miskin, kan tidak mungkin dibagikan ke orang kaya, dibagikan di luar daerahnya sudah. Nggak ada lagi orang miskin di tempatnya, atau sudah terbagikan semuanya, sudah rata. Ya dia keluarkan zakatnya di luar dari daerahnya, dikirimkan keluar daerah. Ya. Karena ada hajat. Sama dengan menyalurkan zakat kepada penuntut ilmu yang ada di luar negeri. Itu boleh. Sebagaimana boleh menyalurkan zakat kepada penuntut ilmu yang ada di negeri kita sendiri, maka demikian pula boleh kita menyalurkan zakat kita kepada penuntut ilmu yang ada di luar sana. Misalnya penuntut ilmu yang ada di luar sana, dia butuh untuk membeli kitab-kitab untuk dia pelajari, enggak ada dia punya uang, mungkin dia butuh uang jajan juga, maka dibiayai dia, dikirimkan uang zakat, boleh. Jelas ya? Dikirimkan uang zakat itu boleh. Naam. Nah, ada hajat. Apalagi kalau dia di sana enggak ada yang membantunya kecuali kita di sini, maka boleh disalurkan padanya apa? Zakat. Iya. Adab yang ke-13. Sedikit lagi ya. 3, tinggal 3 lagi. Atau 4. Adab yang ke-13. Kalau dia mengirim zakatnya di luar daerah, apakah zakatnya dalam bentuk hewan, atau zakat dalam bentuk uang, atau zakat dalam bentuk buah-buahan, biji-bijian, tanam-tanaman, atau hasil sawah, kalau dia kirim ke luar dari tempat tinggalnya dan ada biaya yang dibutuhkan, maka pemotongan biaya itu tidak boleh dipotong dari uang zakat tersebut. Tidak boleh dipotong dari zakat yang dia keluarkan itu, tidak boleh dipotong dari situ. Tapi dipotong dari mana? Dari uang pribadinya. Ya. Dia keluarkan, dia potong dari di luar daripada zakat itu. Tidak boleh dia potong uang zakat, harta zakat. Misalnya harta zakat yang dia kirimkan misalnya 4 juta. Tidak boleh dia potong. Ya, dia potong 200.000 dari 4 juta itu untuk biaya ongkos kirim misalnya. Enggak boleh. Dia keluarkan dari harta bentuk yang lain. Sama hewan, sama kurma, sama terserah. Kapan dikirim ke luar daerah enggak boleh dipotong dari situ. Adab yang ke-14. Apabila harta yang dia miliki berada di tempat yang berbeda dengan pemiliknya. Apabila harta yang dia miliki berbeda tempatnya dengan pemiliknya, maka asalnya yang lebih afdal dia membagikan zakatnya di tempat harta itu berada. Di tempat harta itu apa? Berada. Faham ini? Hah? Jadi pemilik harta berbeda tempatnya dengan hartanya. Misalnya dia tinggal di Jakarta, tapi hartanya ada di Sulawesi. Misalnya hewan ternaknya di Sulawesi, ya kan? Kebunnya di Sulawesi, kebun kurmanya misalnya ya. Barusan ada kebun kurma di Sulawesi ya. Misalnya, ya. Atau dia tinggal di Jakarta, tapi kebun kurmanya ada di Arab Saudi, ya kan? Yang jelas dia berbeda antara pemilik harta, tempatnya berbeda dengan apanya? Hartanya. Maka asalnya dia keluarkan zakatnya di mana tempat harta itu berada. Iya.
Terutama jika hartanya itu berupa binatang ternak, hasil tanaman, harta-harta yang sifatnya amwal az-zahirah, harta yang tampak, maka di situ dia keluarkan. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa ini keluar zakatnya, ya kan? Oh, hewan ini keluar zakatnya, kebun ini keluar zakatnya, sawah ini keluar zakatnya. Dikeluarkan di situ. Ya, apalagi ini perhatian fakir miskin tertuju pada hewan itu tadi, tertuju pada buah-buahan itu tadi. Dia sudah lihat ini tidak lama lagi keluar zakatnya, kita dapat bagian. Ternyata dikirim ke tempat lain. Nah, itu kan tidak cocok. Gak pantas dibagikan di situ. Karena ini apalagi khususnya harta yang sifatnya zahir, lah. Taib. Adab yang ke-15, diperbolehkan mengkhususkan pembayaran zakat kepada satu orang saja, selama dia adalah orang yang berhak menerima zakat dari 8 golongan. Boleh mengkhususkan pemberian zakat kepada satu orang saja, selama dia adalah orang yang berhak menerima zakat. Ini pendapat mayoritas para ulama, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri dan jumhurul ulama. Pendapat ini yang dinilai rajih oleh Imam Ibnu Qudamah, Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, Ibnu Utsaimin dan selainnya. Iya. Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya sama yang saya sebutkan tadi. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala mewajibkan zakat untuk mereka. Ya, kalau dia sudah salat, dia sudah syahadat, katakanlah Allah wajibkan mereka zakat. Di mana diambil zakat itu? Tu'khadhu min agniyaihim, diambil dari orang kayanya, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian disalurkan kepada fuqara di antara mereka. Nabi di sini hanya menyebutkan satu. Siapa? Fakir. Maka boleh menyalurkan zakat kepada fakir miskin saja, boleh. Satu orang itu saja disalurkan. Jadi setiap dia keluarkan zakatnya, itu saja yang dia kasih. Boleh. Kepada satu orang. Makanya kita katakan tidak mesti menyalurkan zakat harus diberikan kepada 8 kelompok itu. Enggak mesti. Dan itu akan membebankan dia. Kalau dia mau katakan dikasih fakir, miskin, ambil zakat, dia kasih lagi orang yang mau berjihad, dia kasih lagi penuntut ilmu, dia kasih semua. Enggak seperti itu. Boleh dia salurkan kepada satu orang saja. Dan tentunya saya sudah bahas tadi, dia salurkan kepada siapa yang lebih afdal yang dia salurkan atau yang paling mendesak di antara mereka. Iya. Dan dilihat sisi yang lainnya seperti kerabatnya. Jadi itu semuanya sisi-sisi afdaliyah, sisi-sisi keutamaan yang dia bayarkan zakatnya. Masalah boleh-boleh semuanya. Dia pilih, terserah, yang penting berhak. Tapi berbicara masalah afdaliyah, itu dilihat dari sisi mana? Dilihat siapa yang paling berhak, yang paling mendesak di antara mereka, yang paling utama di antara mereka. Seperti penuntut ilmu, tentunya dia pakai beli kitab, dia pakai apa? Untuk menuntut ilmu di luar sana. Ya, itu utama ya, dilihat itu. Dan dilihat juga dari sisi yang lain seperti kerabatnya, keluarganya yang sangat membutuhkan. Itu ada 2 pahala tadi saya sebutkan. Itu semua sisi-sisi keutamaan dalam membayar zakat. Baik. Dan yang terakhir, yang ke-16, ini catatan terakhir sekali, bahwa disunnahkan bagi pemilik zakat untuk berdoa saat menyerahkan zakatnya, dan disunnahkan bagi orang yang diberi zakat mendoakan pemilik zakat. Iya. Jadi disunnahkan bagi pemilik zakat untuk berdoa ketika menyerahkan zakatnya, dan orang yang diberi zakat ini, apakah dia sebagai amil zakat atau memang langsung orang miskinnya itu sendiri, atau penuntut ilmu itu sendiri, atau dia adalah orang yang terlilit utang, siapa yang diberikan zakat disunnahkan dia mendoakan orang yang memberikannya zakat. Ya. Adapun doa yang disebutkan oleh sebagian para ulama ketika dia menyalurkan zakatnya, disunnahkan dia berdoa, Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikanlah zakat ini sebagai ghanimah, harta yang bermanfaat bagi saya. Dan janganlah engkau menjadikan harta ini maghraman, sebagai harta yang sifatnya kerugian. Iya. Dan sebenarnya ini tidak ada doa yang ma'thur yang mesti ya. Tidak ada doa yang ma'thur yang mesti harus dibaca seperti ini. Ada, bisa dia baca doa lain, doa sifatnya umum ya. Allahumma barik fi mali,
Ya Allah, berkahilah hartaku ya Allah. Ya. Dan lapangkanlah dadaku senantiasa dalam mengeluarkan sedekah dan zakat. Banyak doa-doa yang biasa dia. Karena kenapa? Asalnya orang ketika dia beribadah, di situ dia sunnah berdoa. Ya kan? Di saat dia sudah selesai beribadah, disunnahkan dia berdoa kan? Makanya setelah selesai sholat, itu afdal sekali dia berdoa. Ya. Kalau berdoanya setelah selesai sholat, yang afdalnya dia tasyahud kan? Iya. Bahkan boleh dia berdoa, yang penting dia sudah selesai zikir, dia memanjatkan doa, boleh. Selama dia tidak mengangkat tangan, tidak mengkhususkan doa berjamaah, itu boleh dia berdoa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bisa dilihat keterangan beliau yang bagus dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah yang dijelaskan dan dijabarkan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang masalah berdoa setelah sholat. Bolehkah? Boleh. Tapi tidak seperti gayanya orang umum ya, bukan begitu. Doa berjamaah diaminkan, bukan. Angkat tangan sama-sama enggak, bukan begitu. Ada adab-adabnya. Iya. Tayyib. Jadi boleh dia berdoa ketika dia membayar zakatnya. Naam. Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, namun walaupun hadis ini dinilai lemah, bahkan dinilai palsu ya oleh Syekh Al-Albani. Ya, dalam Ad-Dhaifah, dalam Sunan Ibnu Majah. Ya. Namun boleh dia berdoa, insyaallah taala boleh dia berdoa ketika membayar zakatnya. Walaupun doanya itu tidak mesti didengarkan oleh orang. Adapun orang yang menerima zakat, apakah dia ambil zakat dari pemerintah atau selain pemerintah, atau penerima zakat itu sendiri, apakah dia orang miskin atau semisalnya, maka dia mendoakannya. Doanya apa? Misalnya kalau ada orang bawa zakat ke masjid kita, disalurkan kepada penuntut ilmu, maka siapa yang menerima zakat itu, dia doakan orang yang membawa zakat. Apa doanya? Allahumma shalli alaihim. Ya Allah, berselawatlah kepadanya. Itu doanya. Allahumma shalli alaihim. Ya Allah, berselawatlah kepada dia atas zakatnya dan sedekahnya. Bisa dia tambahkan doanya Allahumma barik fihi wa fi malihi. Ya Allah, berkahilah orang tersebut, wa fi malihi, dan berkahilah hartanya. Yani berkahi hidupnya orang ini dan berkahilah hartanya. Ya. Dalilnya ini tentang doa ini ada yang Allah perintah dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim." Ambillah dari harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum, dengan harta itu akan mensucikan mereka, dengan zakat itu akan mensucikan mereka dan akan membersihkan mereka dengannya. Wa shalli alaihim, jika mereka mengeluarkan zakat dan membayarkannya kepadamu, maka berdoalah kepada mereka. Wa shalli alaihim, itu doanya. Karena itu datang dalam hadis Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi idza atahu qaumun bi sadaqatihim." Adalah kebiasaan Nabi SAW, jika ada orang datang membawa zakat atau membawa sedekah kepada beliau, maka beliau berdoa. Apa doanya Nabi? Allahumma shalli ala ali fulan. Disebut namanya. Allahumma shalli ala ali fulan. Ya Allah, berselawatlah kepada fulan dan keluarganya. Ya Allah, berselawatlah atas mereka kepada fulan dan keluarganya. Fa'atahu abi bisadaqah. Ya. Lalu kata Ibnu Abi Aufa, datanglah ayahku, fa'atahu abiku, ayahku datang kepada Nabi menyerahkan zakatnya. Kemudian Nabi SAW berdoa, mendoakan dia Nabi SAW berdoa, Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berselawatlah kepada keluarganya Abu Aufa, dia dan keluarganya semua. Iya. Dan doa lain sudah saya sebutkan tadi, boleh dia baca Allahumma barik fihi wa fi malihi. Ya Allah, berkahilah fulan dan berkahilah hartanya. Selesai pembahasan kita tentang adab-adab dalam pembayaran zakat. Ini pembahasan sangat penting sekali. Sangat penting untuk diketahui oleh orang-orang yang mau belajar zakat. Kita belum sempat membahas zakat fitri ya. Jadi pembahasannya masih ada pembahasan zakat fitri. Kemudian pembahasan terakhir di sini yang dibahas oleh Sa'di adalah golongan yang berhak menerima apa? Berhak menerima zakat. Ya, dan sebenarnya ada pembahasan-pembahasan yang lain ya tentang masalah zakat ini. Naam. Jadi di sana nanti orang yang berhak menerima zakat
dibahas, kemudian ada golongan yang tidak berhak menerima zakat, dan seterusnya. Insyaallah nanti kita bahas. Walaupun nanti masuk bulan Ramadan, tetap kita lanjutkan ini kitab zakah. Iya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fikum.